Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, serta salawat dan salam tercurah untuk seorang utusan yang paling mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan semua sahabatnya. Alhamdulillah kepada seluruh jamaah, Bapak, Ibu, sahabat Ashabul Hijrah yang saya cintai karena Allah Ta'ala, kita masih diberi kenikmatan, sehat, keistiqomahan untuk dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini, yaitu di Halakoh Pelajaran Bahasa Arab ya, setiap pekan kedua setiap bulannya. Yang insya Allah tentunya masih bersama guru kita, Al-Ustadz Rizky Amirus Roshid, MA Hafizullah. Dan malam ini kita melanjutkan halakoh sebulan yang lalu, yang tentunya yang kita sudah pelajari bersama, ya, sedikit poin-poin yang saya akan sampaikan itu terkait dengan pengenalan huruf ya, al-huruf ya. Lalu ada pengenalan kata, al-kalimatu, kemudian al-jumlatu mufidah, kalimat sempurna, kemudian ada pembagian huruf dan macam-macam kata, serta masuk ke dalam al-ismu untuk kata benda. Dan terakhir kita ada di pembahasan tentang tanda-tanda kata benda. Insya Allah malam ini kita akan masuk ke pengenalan jenis-jenis kata benda. Ya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Ustadz memaparkan materi malam ini. Ustadz, tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd, Allahumma nafi'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla faj'al kullu umurana sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Para jamaah Majelis Taklim Ashabul Hijrah yang semoga senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan kesehatan, dan yang paling penting adalah nikmat mendapatkan hidayah. Dan di antara nikmat mendapatkan hidayah adalah Allah memudahkan kita untuk menggapai hidayah tersebut. Bagaimana caranya? Dengan bermajelis ilmu. Apalagi yang kita pelajari adalah ilmu alat, yang tentunya kita sebagai seorang muslim yang memang sudah berhijrah harus punya keinginan yang kuat untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Maka ini adalah solusi bagaimana agar kita bisa memahami bahasa Arab, bahasa Al-Quran dan hadis Nabi SAW, meskipun dimulai dari yang dasar. Baik, para jamaah yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seingat saya, qadarullah, pertemuan kemarin karena saking serunya ya. Qadarullah belum selesai pembahasannya. Ya, oleh karena itu sebenarnya pekan ini atau bulan ini jadwal kita adalah membahas jenis isim. Akan tetapi insya Allah kita akan lewati terlebih dahulu. Maksudnya kita belum masuk ke jenis isim, coba menyelesaikan pembahasan yang kurang dua kemarin ya. Setelah isim ada fi'il, huruf dan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Baik, saya mohon izin untuk share screen yang materi sebelumnya. Agar lebih coba.
Saya qadarullah belum siap buka bukunya. Yep. Baik, sudah kelihatan ya? Alhamdulillah sudah, Tat. Kurang besar atau gimana? Iya, mungkin perlu dibesarkan, Tat. Dibesarkan lagi segini sudah cukup? Ya, Baik, insya Allah cukup ini, Tat. alhamdulillah. Oke, kemarin kita sampai di sini ya. Alamatul ism, kemudian kita sudah membahas huruf jar ya. Huruf jar Baik. yang terakhir, Tat. Nah, kemarin saya menyimak ada salah satu saran dari peserta. Insya Allah nanti mungkin sesi pertanyaan nanti kita akhirkan saja, kita selesaikan dulu pembahasan sehingga waktu yang kita gunakan ini tidak begitu banyak habisnya. Baik, al-fi'lu. Pak Dedi mungkin mau baca coba, bisa? Yang mana, Tat? Ini semuanya pegang kitab semuanya ya, tolong disimak ya kitabnya ya. Ya. Insya Allah karena nanti di sini ada latihan habis ini. Insya Allah nanti setelah kita membahas semuanya, kita akan kerjakan bersama-sama latihan yang ada. Ya. Tafadhol ya, Dedi. Ya. Al-fi'lu. Al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala ma'nan waqturinat bizamanin. Mumtaz, barakallahu fiik. Nah, Ya. al-fi'lu ya. Pengertian dari fi'il adalah kalimatun dalat ya. Kalimatun kemarin apa? Kata ya. Kata. Kalimatun dalat yang menunjukkan ala maknan kepada makna waktu rinat bizamanin. Dan dia terikat dengan waktu. Nah, jadi kalau kita kemarin ingat definisi isim, juga hampir sama. Definisi apa? Kalimatun dalat ala maknan walam tuktarin bizaman. Tidak salah ya. Bedanya apa antara isim dan fi'il? Ya. Bedanya isim itu tidak terikat waktu, adapun fi'il dia terikat waktu. Diingat-ingat supaya diingat-ingat. Adapun definisi yang pertama, ya mereka berdua sama-sama menunjukkan makna. Sama-sama menunjukkan apa? Makna. Nah. Yang membedakan adalah masalah waktu. Kalau isim tidak terikat dengan waktu, bisa digunakan kapan aja, every time. Tapi kalau fi'il, ini harus disesuaikan dengan waktunya. Dan di dalam bahasa Arab, pembagian waktu ada 3 ya. Ada 3. Yaitu waktu lampau, kemudian waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Seperti itu. Baik, contohnya di situ ada kataba, qara'a, yaktubu, yaqra'u, aktubu, aqra'u. Ya, ini semuanya adalah contoh-contoh yang insya Allah nanti kita akan ketemu di beberapa pertemuan ke depan. Ya, saya tidak akan rincikan di sini. Ini cuma kita kenalan aja. Misalnya kataba, ini kata kerja lampau, artinya dia telah menulis. Qara'a, ini juga kata kerja lampau, artinya dia telah membaca. Di sini yaktubu, ini kata kerja sekarang, dia sedang menulis, gitu kan? Kemudian yaqra'u, ini kata kerja sekarang, artinya dia sedang membaca. Aktubu, ini juga kata kerja sekarang, artinya aku menulis. Salah ya, aku membaca, mohon maaf. Kemudian yang ini aqra'u, itu juga kata kerja sekarang artinya apa? Aku sedang menulis. Sedang membaca ya, kembali. Baik. Sampai sini bisa difahami ya. Kita lanjutkan. Sebagaimana isim kemarin memiliki tanda-tanda, termasuk fi'il pun memiliki tanda-tanda. Baik. Yang pertama, tanda-tanda fi'il adalah kode, dimasuki kod atau diawali kode. Ya. Diawali apa? Kode. Kode ini artinya adalah telah, ya. Dan kode ini masuk di dalam kata kerja lampau ya, biasanya. Kata kerja lampau. Makanya kita sering dengar di sini contohnya qad qamatis shalah, qad qamatis shalah gitu kan. Telah didirikan salat, telah didirikan salat. Nah, kalau ada kata-kata qad, maka bisa dipastikan setelah qad itu adalah fi'il.
Gampangannya kayak gitu. Hmm. Ya, jadi setelah kata qad pasti dia fi'il. Nggak usah ragu. Itu alamat yang pertama atau tanda-tanda yang pertama. Yang kedua adalah as-sinu, yaitu huruf sin. Kalau yang pertama jadi qad ini masuk pada kata kerja lampau. Kalau sin ini masuknya pada kata kerja sekarang dan yang akan datang. Saya ulangi lagi. Kalau qad ini masuknya, nyelipnya, menyelip ya, menyelip apa bahasa Indonesia ya? Sisip. Ya, sisip ya. Menyisipnya apa? Sisipnya itu ada di kata kerja lampau. Nah, kalau sin ini menyisipnya ada di kata kerja sekarang dan yang akan datang. Atau nanti kita sering dengar istilahnya fi'il mudhari. Kalau tadi fi'il madhi. Jadi di sini saya habu ya. Mohon maaf. Tadi qad artinya apa? Telah ya. Kalau sin ini artinya akan. Ya. Kalau sin ini artinya akan. Contohnya saya habu. Dia akan pergi. Nah, kan sekarang dan yang akan datang gitu ya. Dia akan pergi. Sama contohnya saya rji'u. Dia akan pulang gitu kan. Dia akan pulang. Nah, bisa dipastikan yang jatuh setelahnya sin ya. Dan kita juga nanti akan belajar tentang ciri-ciri fi'il madhi, fi'il mudhari ini kan ada ya di sini ya. Maka bisa dipastikan ya itu dia fi'il gitu. Itu yang kedua. Ciri-ciri yang ketiga adalah saufa. Ya. Dan saufa ini apa nyisipnya sama kayak nomor 2 ya. Dia menyisipkan di fi'il mudhari atau kata kerja sekarang dan yang akan datang. Yang mana arti saufa itu adalah apa? Berharap ya. Semoga mereka mengetahui saufa ta'lamun gitu kan. Saufa ta'lamun seperti itu. Dan yang keempat para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, di antara ciri-ciri fi'il adalah ta'ut ta'nis as-sakinah. Ya, tak perempuan yang disukun ya. Ta'ut ta'nis as-sakinah, tak perempuan yang disukun. Ustadz, kenapa kok ada perempuannya? Ya nanti karena tak itu macamnya buahnya. Ya makanya nanti masing-masing itu punya ciri khas sendiri. Nah, untuk yang fi'il ini adalah apa? Ta'ut ta'nis as-sakinah. Ya. Dan dia disisipkan di fi'il maldi atau kata kerja lampau. Contohnya qalat, dia perempuan telah berkata, zahabat, dia perempuan telah pergi. Nah, ta'nisnya ini yang belakangnya ini. Yang terbuka ini kemudian as-sakinah itu maksudnya sukun ya. As-sakinah itu maksudnya adalah sukun. Baik, sampai sini Pak Dedi sudah sangat jelas atau saya tanya ke MC langsung aja ya? Insya Allah jelas ya Pak Dedi ya? Insya Allah jelas. Jelas ya. Baik. Sekali lagi, coba sih Pak Dedi saya tanya ya, karena jenengan MC, biar saya bisa memastikan materinya bisa tercerna dengan baik. Tadi untuk qad itu disisipkan di fi'il apa Pak Dedi? Fi'il mudhari. Untuk yang qad. Oh. Qad ini lampau ya, Tat ini. Ya. 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 Jawabannya adalah Madi, qad. madi. Ya, fi'il madi dan fi'il mudhari juga ya. Mohon maaf saya baru ingat juga. Dua ya. Qad ini masuknya dua ya. Fi'il madi juga, fi'il mudhari juga. Ya. Ya. Kemudian kalau sin Pak Dedi? Sin ini
yang akan datang ya, future, Berarti masuk di sama fi'il apa? fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya. Oke. Kemudian Kemudian sama sekarang ya, Ustaz ya. ya. Terus yang saufa? Saufa ini bisa dua, Ustaz, mudhari sama lampau juga ya. Tuh. Enggak. Oh, Kalau saufa saufa ini fi'il berharap. ya, fi'il mudhari. Namanya harapan Mudhari. masa mundur, Pak. Oh, nah, Harapan kemana? Ke depan ya. kan ya, future ya. Harapan ke depan. Bisa dekat, bisa jauh. Tapi biasanya saufa ini jauh. Digunakan untuk harapan yang jauh. Kemudian tak taknis. Yang tak taknis ini fi'il mudhari lampau, Ustaz. Apa? Lampau. Kok fi'il mudhari? Fi'il madi, afwan. Fi'il madi. Nah, Ya, fi'il madi. Mumtaz. Barakallahu fiik. baik, barakallah. Kita lanjutkan. Kemudian pembagian kata yang ketiga adalah al-harfu, yaitu huruf. Ya, yaitu huruf. Apa itu huruf? Saya baca ya. Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu maknaha illa ma'a ghairiha. Ya. Yang dimaksud dengan huruf adalah sebuah kata la yufham yang tidak bisa dipahami maknanya. Makanya bahasa Arab gampang ya, karena bahasa Indonesia banyak ambil dari bahasa Arab. Illa ma'a ghairiha, kecuali bersambung dengan yang lainnya. Jadi huruf adalah sebuah kata yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali bersambung dengan selainnya. Maksudnya apa? Kalau huruf ini nggak ada sambungan dengan kata yang lain, ya nggak jelas. Misalnya di sini di antara contoh huruf adalah min. Min artinya apa? Dari. Dari. Ketika kita mengucapkan min, ya apa? Nggak jelas kan gitu ya. Dari, ya. Berarti dia nggak bisa dipahami maknanya kecuali memang dia harus bersambung dengan kata-kata yang lainnya. Sama misalnya ini fi, artinya di. Fi, apa? Nggak jelas ya. Di kan nggak jelas gitu kan. Maka ini juga tidak bisa dipahami maknanya. Summa artinya kemudian. Ya, sama juga nggak bisa dipahami maknanya kalau cuma ngomong summa. Ya apa gitu kan. Terus fa artinya maka. Kemudian ada idza artinya jika. Lalu ada au artinya atau, dan hatta artinya apa? Bisa sampai dan sejenisnya ya, sampai hatta. Dan ini dilanjutkan ya. Kita lanjutkan di sini. Walaisa lil harfi alamatun khasatun. Dan untuk pembahasan huruf ini dia tidak memiliki tanda-tanda yang khusus sebagaimana yang terjadi di isim dan fi'il. Nah, insya Allah yang huruf ini lebih mudah. Baik. Wadih. Wadih itu artinya jelas ya, jelas ya. Oh, Masya Allah Pak Dedi. Kelas ikut kelas bahasa Arab juga Pak Dedi. Offline. Iya offline. Sekarang lagi online sih Tat, masih. Masya Allah. Allah barik. Masih belajar Tat. Nah ya, wadih ya. Nah, baik. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya pembahasan yang kemarin kita tuntaskan ya, jawabannya habis, yaitu anwaul jumlah. Ya. Anwaul jumlah. Yaitu macam-macam kalimat. Ya, macam-macam kalimat. Kalimat di dalam bahasa Arab dasar ya, kita katakan dasar karena nanti kalau semakin naik tingkatannya itu juga sama kayak fikih, ada ikhtilaf juga di bahasa Arab gitu kan. Tapi kita nggak sampai terlalu naik ke atas, makanya saya sampaikan di dalam bahasa Arab dasar, ilmu dasar,
bahwasannya kalimat itu dibagi dua. Ya, ada jumlatun ismiyatun, juga ada jumlatun fi'liyatun. Apa itu jumlah ismiyatun? Pengertiannya di sini adalah makanat masbuqatan bi ismin. Apa-apa yang didahului, ya, masbuqah itu didahului oleh isim. Jadi kalimat itu kata pertamanya isim. Ya, kata pertamanya isim. Contohnya di sini, mislu Ahmadu maridun. Ya, Mari, Ahmadu mari. maridun. Ahmad sakit, gitu ya. Ahmad sakit. Jelas, Ahmad ini termasuk isim atau fi'il? Termasuk kata atau kata kerja? Kata isim. Isim. Ya, nama Isim. orang itu kan isim. Orang. Ya, Ya. alam ya, nama orang gitu kan. Maka karena ini didahului isim, maka dia disebut dengan jumlatun ismiyatun. Yang kedua, di sini ada al-waladu yaqra'ul Qur'an. Ya. Al-waladu kalau ada alif lam ini berarti semakin jelas ya karena ma'rifah. Nanti kita akan bahas insya Allah. Ya, anak itu gitu kan. Anak itu sedang membaca Al-Qur'an. Nah, al-waladu ini masuk isim atau fi'il? Isim. Masuk isim. Ya, karena dia isim, maka dia disebut dengan apa? Jumlatun ismiyah. Karena kalimat ini diawali oleh isim, yaitu nama orang. Atau ya, ini nama intinya ya. Istilahnya kayak apa ya? Ya kayak istilah anak, ibu dan sebagainya itu kan juga termasuk isim. Itu jumlatun ismiyatun. Adapun yang kedua adalah jumlatun fi'liyatun, yaitu maka that's masbuqatan bi fi'lin. Apa-apa ya yang mana kalimat itu didahului dengan fi'il, dengan kata kerja. Contohnya maridho aliyun, ya. Ali telah sakit. Maridho ini fi'il, ya. Fi'il apa ini? Fi'il mati. Ya, fi'il madhi, Ya. gitu kan? Karena ini kata kerja di dalam sebuah kalimat diawali dengan kata kerja, maka dia disebut dengan jumlatun fi'liyatun. Yang kedua juga sama, ya. Yaqra'ul waladu al-Qur'ana. Sedang membaca anak laki-laki itu Al-Qur'an. Karena dalam kalimat ini yang menjadi pendahulu adalah kata kerja yaqra', ya, fi'il, maka dia disebut dengan jumlatun fi'liyatun. Saya rasa sangat mudah mengidentifikasinya kalau kita paham mana yang isim dan mana yang fi'il. Sahih ya? Tat Baik. tanya, boleh Tat? Ya. Yang tadi yaqra'ul waladu ini berarti artinya tetap dibaca sedang membaca Quran, bukan anak yang sedang membaca Al-Quran gitu. Iya. Ya nanti ada ilmunya sendiri nanti namanya metode terjemah ya. Oh, nah. Ada mata kuliahnya sendiri metode terjemah. Tapi ya ini namanya nanti metode yang memang istilahnya kalau kami pernah belajar ya metode yang langsung diambil dari bahasa sumbernya gitu ya. Jadi ngeplak gitu ya. Sebenarnya nanti ada kan macam-macam ya penerjemah itu ya. Macam-macam. Ada yang lebih mengutamakan bahasa terjemahan daripada bahasa asli dari bahasa itu. Ada yang mungkin lebih mengutamakan bahasa asli itu daripada bahasa terjemahannya. Macam-macam. Tapi untuk sekarang ya kita pahami ya letter luck aja gitu. Ya, Jadi tinggal nanti benar. ya sedang membaca anak laki-laki itu Al-Qur'an. Kalau yang ini kan anak laki-laki itu sedang membaca Baca. Al-Qur'an. Ini sama contohnya ya, ini cuma dibalik aja ini. Kanan kiri. Baik, saya cukup sampai sini. Kemudian saya share PPT-nya ya. Baik, jelas saja.
Ini kemarin macam-macam huruf ya. Hijai, mabani, ada alif, ba, ta, sa. Huruf ma'ani ada wawu, au, summa, min. Huruf ma'ani ini yang nanti masuk dalam pembagian kata. Ini ya macam-macam kata. Ada 3. Isim, fi'il, dan huruf. Isim adalah kata yang menunjukkan makna dan tidak terikat dengan waktu. Fi'il adalah kata yang menunjukkan makna dan terikat dengan waktu. Huruf kata yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali bersambung dengan kata yang lain. Tanda-tanda isim kemarin bisa dilihat di YouTube ya, di YouTube-nya Ashabul Hijrah. Kemudian huruf jar ada 9. Ya, saya berharap jenengan bisa menghafalkan juga yang 9 itu, buka buku di halaman ketiga, insya Allah ada. Nah, kemudian ini tadi ya, tanda-tanda fi'il didahului qad ya, didahului qad. Tadi qad artinya apa? Telah ya. Dan dia bisa dimasukkan kepada 2 fi'il, fi'il madi dan fi'il mudhari. Ya. Kemudian yang kedua adalah didahului sin. Ya. Sin itu ya bisa diselipkan apa? Setelah fi'il apa? Fi'il mudhari. Ya. Yang maknanya adalah akan. Ya, akan. Kemudian yang ketiga di antara tanda-tanda fi'il adalah saufa. Ini juga dimasukkan di fi'il mudhari. Dan yang terakhir adalah didahului tak ta'nis, ini bisa dimasukkan di fi'il madhi. Ya. Jadi intinya ketika kita nanti baca kitab ya, atau misalnya kita baca Al-Qur'an aja deh. Kita ketemu kata-kata qad atau ada sin di situ, kemudian ada saufa atau didahului tak ta'nis ya. Diakhiri dengan tak ta'nis ya, mohon maaf ini anak salah ketik. Ya, maka bisa dipastikan yang bersambung dengan 4 ini dia adalah fi'il. Coba nanti setelah itu jenengan baca Al-Qur'an sambil cari-cari di juz 30 aja nanti pelan-pelan langsung kita coba tes gitu ya. Berapa banyak yang kita temukan di juz 30 dari An-Naba sampai An-Nas, kata-kata yang ada kodnya sin, saufa, dan tak ta'nis tadi, maka nanti langsung diidentifikasi bahwa dia adalah fi'il. Kalau macam-macam kalimat ada 2 ya, jumlah ismiyah, kalimat yang didahului dengan isim, kayak tadi yang di kitab, dan jumlah fi'liyah, kalimat yang didahului dengan fi'il, yaitu kata kerja. Baik, ini pertemuan kemarin dan alhamdulillah kita selesaikan dalam waktu 27 menit ya. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan yang harusnya kita bahas pada malam hari ini. Yaitu kita akan kenalan dengan yang namanya isim. Baik, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, sebenarnya isim ini tinjauannya banyak. Ya. Isim ini tinjauannya banyak. Dan saya nggak akan bertele-tele menjelaskan tentang tinjauan-tinjauan yang ada, akan tetapi di sini Kiai Haji Aceng Zakaria hafizahullah taala membaginya. Yang pertama adalah isim ditinjau dari jumlah. Saya ulangi lagi, yang ada di bagian ini di halaman berapa? Halaman 5 ya. Antum-antumnya kasih tanda bahwa isim di sini adalah ditinjau dari jumlahnya. Jadi isim ditinjau dari jumlahnya. Aqsamul ismi, pembagian isim ditinjau dari jumlahnya itu ada 3. Yang pertama adalah mufrodun, yang kedua adalah musanna, dan yang ketiga adalah jamak. Kemudian untuk jamak sendiri dibagi 3. Ada jam'ul mudzakkar salim, ada jam'ul muannats salim, dan ada jam'ut taksir. Ya, tolong kalau bisa bagan ini masuk dalam jiwa kita ya. Kalau bisa wis di luar kepala sudah harus hafal. Kira-kira bisa para jemaah?
Insyaallah. Insya Allah ini Allah. yang hadir ini minal apa orang-orangnya adkia. Adkia itu apa? Zaki ya, orangnya cerdas-cerdas. Insya Allah ini mumtaz semua ya. Insyaallah. Jadi tolong bagan ini sekali lagi ini isim ditinjau dari jumlahnya dibagi 3, ada mufrad, musanna dan jamak. Jamak pun dipecah lagi menjadi 3, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim dan ada jamak taksir. Dan insya Allah malam hari ini dalam waktu 25 menit ya kita coba akan bahas isim ditinjau dari jumlahnya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, isim ditinjau dari jumlahnya adalah al-ismul mufrad. Ya, al-ismul mufradu. Al-ismul mufradu huwa ma dalla ala wahidin. Isim mufrad adalah apa-apa yang menunjukkan jumlah bilangan 1. Contohnya, baitun. Berarti apa? Sebuah rumah. Daftarun, sebuah buku. Waladun, seorang anak laki-laki. Rajulun, seorang laki-laki. Anak rasa ini mah gampang banget ya. Sahal muyassar insyaallah. Tidak perlu dirincikan pembahasan yang isim mufrad ini. Benar Pak Dedi ya? Insyaallah. Ya, Masya Allah. Kita lanjutkan yang kedua, yang mulai agak harus konsentrasi ya para jamaah. Saya berharap ini 82 peserta benar-benar memiliki kitabnya ya. Saya pakai ini, nggak kelihatan kitab saya. Nah ini ya, pakai kitabnya, benar-benar menyimak, jangan hanya mengandalkan share screen yang ada, sehingga nanti antum-antumnya bisa mencatat, ya, bisa mencatat di kitabnya langsung. Baik, yang kedua adalah al-musanna. Apa itu al-musanna? Al-musanna huwa madalla ala isnain. Ya. Yang dimaksud dengan musanna adalah apa-apa yang menunjukkan bilangan 2. Kemudian ada rumusnya para jamaah. Rumusnya ada 2. Yang pertama, biziyadati alifin wa nunin. Biziyadah itu artinya ditambahkan alif dan nun. Dan rumus yang kedua, ya'in wa nunin, ya, ditambahkan ya dan nun di mana? Fi akhirihi, di akhirnya. Jadi, apa itu musanna? Musanna adalah apa-apa yang menunjukkan bilangan 2. Dan rumusnya adalah apa? Yang pertama ditambahkan alif dan nun. Yang kedua ditambahkan ya dan nun. Di mana? Di akhirnya. Contohnya kita baca. Di sini ada baitun. Ini kan bentuknya apa baitun para jemaah? 1. Jangan 1. Sekarang kita bahasanya ganti. Istilah pakai bahasa nahwu. Apa? Mufradat. Mufrad. Kok mufrodat? Mufrad gitu aja. Mufrad ya. Nah, mufrad. Baitun ini kan apa? Mufradun ya. Ya. Kemudian kita transformasikan, Ustaz saya pengen bentuk bilangannya 2. Ya wis, kita langsung praktekkan gitu kan. Yang pertama, rumus yang pertama apa? Dikasih alif dan nun, jadilah dia apa? Baitani. Atau juga bisa dikasih ya dan nun, yaitu baitaini. Ya. Ustaz, ini kenapa kok baitani ini baitaini ya? Kok ada pembahasan nih. Intinya sekarang Aceng Zakaria, Ustadz Aceng Zakaria ingin menjelaskan gambaran umum dulu bahwa bentuk musanna itu ada 2 gitu loh. Yang diakhiri alif dan nun dan yang diakhiri ya dan nun. Adapun kenapa atau kapan Ustadz dipakai alif dan nun atau kapan Ustadz dipakai ya dan nun tidak dijelaskan sekarang. Karena kalau dijelaskan sekarang ya nantinya pasti kita akan merasa berat. Nah, belajar ini kan step by step. Yang penting kita sudah tahu gambarannya. Kalau musanna ini bisa diakhiri alif dan nun, juga bisa diakhiri ya dan nun. Dan saya minta tolong kepada para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
tolong ya yang ini kan ya sukun ya. Antum lingkari, antuna lingkari harokat sebelumnya. Fathah. Sudah? Sudah. Ya, karena nanti kita takutnya nanti kita akan kecampuran dengan nanti setelah ini kita akan ketemu dengan jamak mudzakkar salim. Karena rumusnya ada yang sama, yaitu dikasih ya dan nun. Yang membedakan adalah ini. Di musanna, meskipun ya dan nun rumusnya, tapi sebelumnya harokatnya fathah. Makanya dia ana minta tolong untuk antum lingkari. Ya, biar nanti nggak bingung ketika baca kitab yang tidak ada harokatnya. Nanti kan kita langsung keringat dingin tuh. Ini musanna apa jamak itu ya. Nah, kalau musanna diingat-ingat untuk yang rumus ya nun ini ya, sebelumnya harokatnya adalah fathah. Seperti itu. Itu contoh rumah ya. Jadi baita ini adalah 2 rumah. Kalau ini yang makhluk hidup, misalnya waladun. Waladun termasuk jenis bilangan yang apa tadi? Pak Dedi aja yuk. Mufrad kan? Ya, mufrad. Kemudian kita ingin transformasikan ke musanna. Tinggal pakai rumusnya ya. Alif dan nun, ya dan nun. Ya, jadilah waladani dan waladaini. Lah, ini antum lingkarin lagi nih sebelum ya sukun, fathah. Harokatnya, ya. Ini juga jadi kunci dalam kita memahami musanna dan nanti jamak mudzakkar salim. Baik, kita lanjutkan. Ini nanti tamrinnya kita bahas setelah pembahasan ini selesai ya. Oke. Yang ketiga ya adalah jamak. Dan tadi kita sampaikan bahwa jamak sendiri dibagi 3. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Apa itu jamak mudzakkar salim? Ya. Jam'ul mudzakkar salimu huwa madalla alal jam'iyah. Apa-apa yang menunjukkan jam'iyah yaitu jamak. Nah, ini bedanya kita sama bahasa Indonesia sama bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu spesialnya detail gitu ya. Ada bahasa Arab yang jumlahnya 1, jumlahnya 2, dan lebih dari 2. Kalau di kita kan jamak itu kan banyak itu kan hitungannya mulai dari angka berapa? 2. 2. 2 ke atas. Tapi kalau di bahasa Arab banyak itu hitungannya dimulai dari angka 3. Itu spesialnya bahasa Arab, detail sekali gitu ya. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya untuk menyusun jamak mudzakkar salim ada 2, yaitu diberikan wawu dan nun, ya. Dan yang kedua nih ya dan nun. Ini yang anak tadi wanti-wanti ya, harus hati-hati. Fi akhirihi sama di bagian akhirnya. Contohnya muslimun. Ini bentuknya apa Pak Dedi? Muslimun ini bentuknya mufrad. Mufrad, mumtaz. Kemudian kita transformasikan ke jamak dengan memakai rumus tadi ya. Kita coba pakai rumus wawin dan nun, ditambahkan wawu dan nun. Jadi muslimuna. Gampang sih insya Allah ya. Gampang. Tinggal ini tanwinnya jadi harokat biasa dhamma, kemudian dikasih wawu dan nun. Muslimuna. Kalau kita pakai rumus yang kedua, ya dan nun. Nah, ini yang tadi Anda harus ingatkan, harus dilingkari. Ya. Kalau jamak mudzakkar salim, muslimina, sebelum ya sukunnya harokatnya apa? Kasroh. Tadi kalau musanna, sebelum ya sukun harokatnya apa Pak Dedi? Fathah. Fathah. Ini dilingkarin atau digaris bawain, penting ini. Karena kalau nggak jeli, nanti kita bisa terpleset. Ya, yang harusnya jamak mudzakkar salim ternyata kita baca musanna. Yang harusnya musanna kita baca apa? Jamak mudzakkar salim. Gara-gara apa? Harokat yang berada di sebelum ya sukun. Makanya sering saya kalau ngajar itu hal-hal yang sepele gini tetap ditandai di garis bawah atau dilingkari dengan warna yang berbeda. Merah, biru atau apa. Itu muslimun ya. Yang kedua adalah kafirun. Sama aja. Kita pakai rumus yang pertama. Kita berikan wawu dan nun jadi kafiruna.
dan kita pakai rumus yang kedua ditambah ya dan nun menjadi kafirina. Ya, maka selesailah pembahasan jamak mudzakkar salim. Insyaallah sampai sini masih mudah. Masih mudah. Kita lanjutkan di halaman yang ke-7. Ya ini apa? Jam'ul muannatsis salimu. Ya. Jam'ul muannatsis salimu. Apa itu jam'ul muannatsis salimu? Huwa madalla alal jam'iyah. Apa-apa yang menunjukkan jumlahnya banyak lebih dari 2 untuk perempuan. Ya, kalau yang mudzakkar ini tadi untuk laki-laki. Kalau yang muannats salim untuk perempuan. Gitu ya. Untuk perempuan. Karena di dalam bahasa Arab ya ini Encang Zakaria, Ustadz Encang Zakaria ini meletakkan pembagian mudzakkar dan muannats di belakang, di tengah-tengah nanti. Agak lumayan jauh. Ya, tapi nggak apa-apa saya sampaikan di sini ya. Jadi dalam bahasa Arab ada kalau bahasa kita ya jenis kelamin ya. Ada jenis kelamin yaitu mudzakkar dan muannats. Mudzakkar itu laki-laki, muannats itu perempuan. Nah, jadi dalam bahasa Arab juga diatur bagaimana kalau misalnya gendernya laki-laki, oh penggunaannya seperti ini. Bagaimana kalau gendernya perempuan, oh penggunaannya seperti ini. Pastinya tidak ada gender waria ya, nggak ada. Karena Islam jelas, laki-laki jelas, perempuan juga jelas. Makanya di dalam Islam apa? LGBT itu dilaknat. LGBT itu nggak boleh. Tapi saya nggak ceramah ya. Karena kita bahas bahasa Arab ya. Intinya dari sisi bahasa saja kita bisa ambil kesimpulan gitu loh. Di dalam bahasa Arab aja ternyata juga mengajarkan pada kita sebuah kejelasan laki-laki dan perempuan. Nggak ada yang tengah-tengah gitu kan. Baik. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah ditambah alif dan ta fi akhiri, sama di akhirnya. Ya, perubahan rata-rata perubahannya di akhir semua ya. Contohnya di sini ya. Misalnya solihatun. Ya. Maka ketika kita ingin ubah menjadi jamak, bentuknya bilangannya lebih dari 2, maka kita tambahkan alif dan ta menjadi solihatun. Gitu. Jadi kamar butonya ini apa? Dihapus, diganti dengan alif dan ta. Ya. Doakan semoga saya bisa beli pet itu ya. Sebenarnya ini sambil tulis-tulis gini ya sebenarnya. Ada kan kayak alat buat papan tulis gitu ya. Ada pensilnya. Semoga ke depan kita nanti diberikan kemudahan untuk bisa itu tadi. Sementara ini saya pakai mouse-mouse gini aja ya. Jadi tak marbutonya ini dihapus, diganti alif dan ta. Jadi ganti alif dan ta. Sama dengan ini juga hasanatun. Ya, kebaikan. Ya, kebaikan. Mufrad bentuknya gitu kan. Ketika kita ingin bentuknya jamak, tak marbutonya dihapus, diganti alif dan ta. Jadi hasanatun, kebaikan-kebaikan. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kafiratun. Ya, orang kafir tapi yang perempuan. Kalau kita ingin menjelaskan dengan bilangan yang banyak, kita hapus tak marbutonya, kita ganti dengan alif dan ta menjadi kafiratun gitu. Dan yang terakhir muballighatun, ya orang yang menyampaikan, ya muballigh. Tapi di sini adalah yang dimaksud adalah jenis gendernya adalah perempuan, ya. Maka kalau kita ingin menunjukkan jumlah yang banyak, maka kita hapus tak marbutonya, kita ganti alif dan ta menjadi muballighatun. Gitu. Saya rasa mudah, insya Allah mudah. Baik, kita lanjutkan di pembahasan yang terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu adalah jam'ut taksir. Nah, itu lumayan harus benar-benar konsentrasi ya. Karena jam'ut taksir ini spesial. Kita baca. Jam'ut taksir huwa ma taghayyara an surati mufradihi. Ini definisinya ya. Jamak taksir adalah apa-apa taghayyara yang berubah
ansurati mufrodihi, dari bentuk tunggalnya. Saya ulangi lagi. Jamak taksir adalah apa-apa yang berubah dari bentuk tunggalnya. Ustadz, maksudnya apa Ustadz? Oke, saya scroll ke atas lagi ya. Jamak mudzakkar salim, saya tanya nih. Muslimun, ini kan bentuk mufradnya. Ketika ditransformasikan ke jamak, apakah bentuk tunggalnya itu berubah di sini? Berubah nggak Pak Dedi? Tidak berubah. Tidak. Hanya penambahan aja. Cuma ditambahin tok ini kan rumusnya kan. Betul. Wawu danun atau nggak berubah. Sama kayak kafirun, ketika ditransformasikan dalam bilangan yang banyak, apakah merubah kata kafirun? Pak Dedi lagi. Ya, Yang aktif Pak Dedi. Tidak, Tat, masih Tidak. Pak Ro. Iya, masih kafir. Sama kan, persis kan. Cuma ditambahi wawu sama nun tok gitu kan. Ya dan nun tok. Ya. Sama juga dengan jamak muannats salim. Kita lihat di sini. Solihatun, ketika kita transformasikan jamak, apakah berubah? Panjang pendeknya ini apakah berubah? Enggak toh. Tidak. Jadi yang berubah cuma ya ini ya, kita katakan enggak berubah karena ini emang rumusnya dikasih alif ta itu. Ah, oleh karena itu kalau kita jeli kenapa kok disebut dengan salim? Ya ini kan salim. Ini juga salim. Kenapa kok disebut dengan salim? Karena dia tidak sampai merubah bentuk tunggalnya. Ya, saya ulangi lagi ya. Kenapa kok dikatakan salim di sini? Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim ya. Karena dia tidak mengubah bentuk tunggalnya. Dalam artian apa? Meskipun dia jadi jamak, tetap bentuk tunggalnya itu ya masih dalam komponen bahasa yang jamaknya itu loh. Kayak tadi, muslimun, muslimuna, kafirun, kafiruna. Seperti itu. Nah, salim ini kan artinya apa? Selamat toh. Selamat dari apa? Perubahan. Maksudnya seperti itu. Selamat dari perubahan. Baik. Nah, kalau jamak taksir, nah ini dia abnormal gitu ya. Agak menyimpang daripada yang jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Misalnya di sini kita lihat contohnya ya, waladun. Harusnya ini laki-laki atau perempuan, ini mudzakkar atau muannats? Muzakkar. Mudzakkar. Kalau kita ikut rumus jamak mudzakkar salim, harusnya gimana bacanya, Pak Dedi? Waladat. Kalau saya lihat ini, anggap ini nggak ada. Pakai rumus jamak mudzakkar salim tadi, harusnya gimana? Muzakkar salim ditambahkan waw sama nun ya, Tat ya. Betul. Jadi gimana bacanya? Jadi waladu. Iya. Waladun nun. Waladuna. Ya, waladuna gitu kan. Tapi ternyata itu bukan jamak yang benar. Ternyata jamaknya waladun itu aulad. Nah, kalau kita lihat aulad ini kan, wih beda banget. Ono penambahan, terus lamnya dikasih alif. Lah, ini namanya jamak taksir. Dia mengubah bentuk tunggalnya. Waladun menjadi aulad. Gitu kan. Sama kayak baitun menjadi buyut. Ya, rojulun menjadi rijal. Ya, baitun rumah ya, rojulun seorang laki-laki menjadi rijal. Harusnya kan ini kan kalau misalnya laki-laki, kalau kita pakai rumus mudzakkar salim apa? Rojuluna gitu kan. Tapi bukan itu jamaknya. Jamaknya terhadap apa? Rijalun. Gitu. Sama, ini lumayan banyak ya. Daftarun, dafatiru, rasulun, rusulun, masjidun, masajidu. Nah, kemudian di sini dikasih catatan sama Ustadz Aceng Zakaria. Kita baca. Wa yu'rafu dzalika birruju'i ya.
Kapan kita bisa mengetahui? Kita bisa mengetahui jamak taksir ketika kita kembali, rujuk kembali ya. Ilal qawamis, ini jamak dari komus. Kembali kepada apa? Kamus-kamus wa kasratil ittila'i wal qiraati, dan memperbanyak menelaah dan membaca. Itu. Jadi untuk jamak taksir itu nggak bisa direka-reka. Nggak kayak jamak mu'annas salim atau jamak mudzakkar salim yang tinggal memasukkan rumusnya di bentuk tunggalnya. Kalau jamak taksir nggak bisa. Monggo ini kalau mau dihafalin. Harusnya sih kalau saya buka bimbel ini wajib santri menghafalkan ini ya peserta ini. Ini masih sedikit ini, belum banyak ya jamak taksir. Yang saya pernah lihat itu di kamus kecil itu ya masih 100 ya, belum, mungkin bisa lebih dari 100 ya jamak taksir. Kita terjemahkan ya. Roksun, ru'usun artinya kepala ini ya. Roksun kepala, jamaknya ru'us. Kemudian rijlun artinya apa? Kaki. Kaki. Ya, kaki jamaknya arjulun. Hmm. Terus ainun artinya mata, jamaknya ayunun. Kemudian batenun artinya perut, jamaknya butunun. Kemudian kitabun, buku, jamaknya kutubun. Kemudian asadun artinya singa, jamaknya usudun. Terus ada yaumun artinya hari, jamaknya ayyamun. Kemudian syahrun artinya bulan, jamaknya ashurun. Dan wajhun artinya wajah, jamaknya aujuhun. Ini mereka termasuk jamak taksir. Khulasatul ism. Nah, ini tinggal dibaca-baca, diperhatikan aja, insya Allah mungkin panjenengan sekalian sudah paham. Baik, sebelum saya tutup, saya mau share screen. Mungkin biar nggak sepaneng lihat bahasa Arab ya. Nah, sekarang kita lihat bahasa Indonesianya. Baik. Sebagai penutup ini ya. Jadi this is him. Ini pertemuan ketiga kita pada malam hari ini. Baik. Jadi this is him ditinjau dari jumlahnya ya. Ingat-ingat ditinjau dari jumlahnya. Karena nanti kalau di sini kan di Ustadz Aceh Zakaria ini kan sampai nomor berapa? Nomor 5 ya. Nanti di nomor 6, 7, 8, 9, 10 yang pengenalan isim ini jenisnya beda lagi. Makanya antum catat untuk yang sekarang ini adalah jenis-jenis isim ditinjau dari jumlahnya. Yang pertama adalah mufrad, isim yang menunjukkan jumlah 1. Yang kedua adalah musanna, isim yang menunjukkan jumlah 2. Dan yang ketiga adalah jamak, isim yang menunjukkan jumlah lebih dari 2. Di dalam mufrad nggak ada rumus, ya selesai ya, intinya tunggal gitu ya. Tapi di musanna ada rumus, ada 2 rumusnya, ditambahkan alif dan nun dan ditambahkan ya dan nun. Dan tadi saya kasih catatan, apa catatannya Pak Dedi? Catatannya kalau untuk musana ada perbedaannya, ada fathahnya. Ya. Untuk pembahasan musanna khusus pada penambahan ya dan nun, pastikan apa? Harokat sebelum ya-nya itu adalah fathah. Ya, sehingga nanti kalau sudah kelihatan berarti kita langsung bisa mendefinisikan bahwa dia adalah musanna. Baik, kita lanjutkan. Adapun isim jamak, ya, pembagian isim jamak itu ada 3. Mudzakkar salim, muannas salim, dan taksir. Mudzakkar salim adalah jamak yang menunjukkan laki-laki, muannas salim adalah jamak yang menunjukkan perempuan, dan taksir adalah jamak yang merubah dari bentuk tunggalnya atau mufradnya. Dan tadi kita sampaikan yang dimaksud salim apa Pak Dedi? Yang dimaksud salim? Salim itu tidak merubah bentuk tunggalnya.
Selamat ya, selamat dalam artian tidak Hmm. merubah bentuk mufradnya. Beda sama taksir ini. Ya. Lanjutkan. Nah, dan ini rumusnya, diingat-ingat ya. Untuk jamak mudzakkar salim, rumusnya ada 2. Ditambah di akhirnya wawu dan nun atau ya dan nun. Dan untuk ya dan nun, untuk jamak mudzakkar salim, harakat sebelum ya sukun apa, Pak Dedi? Kasroh, Ustaz. Kasroh, mumtaz. Barakallahu fiik. Diingat-ingat ya. Kemudian yang kedua adalah jamak muannats salim, rumusnya cuma 1, yaitu tak marbutonya nanti diganti dengan alif dan tak. Ya. Transformasi aja sih sebenarnya. Transformasi. Dan ingat ya, ini catatan khusus untuk jamak taksir. Jamak taksir hanya bisa diketahui dari kamus, banyak membaca buku, dan mendengarkan perkataan dari orang Arab. Ini saya tambahin lagi ya. Ini saya ambil dari buku Ustadz Ainur Rafiq ya. Satu poin lagi ini saya ambil dari buku Ustadz Ainur Rafiq, yaitu mendengarkan perkataan dari orang Arab. Ya, jadi yang tahu jamak taksir ya yang ngomong bahasa Arab toh gitu kan. Ya, jadi itu juga salah satu cara bagaimana agar kita bisa mengetahui jamak taksir. Baik. Jazakallah khair. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.